Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viola Cahayaningrum, NIM 23. Di sini saya akan menjelaskan cara menjalankan aplikasi English Like. Yang pertama harus kita lakukan adalah menyalakan XM. Di sini modul Apache dan MySQL harus kita nyalakan. Hingga di action terdapat tulisan stop dan di sini terdapat warna hijau. Setelah itu kita harus membuka Chrome dan memasukkan localhost. Setelah portal aplikasi English Like terbuka, kita membuka back office. Di sini kita harus memasukkan username dan password. Username-nya kita menggunakan English Like. Dan untuk password sama. Hanya saja terdapat tambahan berupa sama dengan. Lalu kita sign in. Setelah itu kita pilih perpustakaan pusat dan kita sign in. Kita telah masuk di beranda. Di sini kita langsung menuju ke menu administrasi. Nah, di menu administrasi ini terdapat submenu lagi. Kita buka pengaturan akuisisi. Di sini terdapat ruas data bio. Nah, untuk ruas data biblio ini merupakan master data yang akan ditampilkan di menu. Di sini kita dapat mencentang menu apa saja yang akan ditampilkan di akuisisi. Sebagai contoh, kita ingin memasukkan nomor klasifikasi dan kita juga dapat menghapus catatan tersebut seperti ini. Lalu berikutnya kita menuju ke kategori koleksi. Kategori koleksi di sini kita menyimpan data kategori koleksi. Kita dapat melakukan tambah, mengubah atau menghapus. Jika kita ingin melakukan penambahan koleksi, maka kita klik tombol tambah. Lalu kita memasukkan kode di dalamnya. CL3 nama koleksi khusus. Lalu kita simpan. Jika berhasil, maka akan terdapat informasi yang berwarna biru dan muncul di atasnya. Jika kita ingin mengubah, maka klik koreksi. Lalu, jika kita ingin menghapus, maka tekan tombol hapus. Akan muncul peringatan seperti ini, dan kita dapat mengklik OK. Dan informasi juga akan muncul kembali. Selanjutnya, jenis sumber. Di dalam jenis sumber, kita harus memasukkan jenis sumber yang kita peroleh dari mana saja. Selain itu, kita juga harus memasukkan kode dan berapa eksemplar. Jika kita ingin mengubah, maka klik koreksi. Jika ingin menambah, klik tambah. Jika ingin menghapus, maka klik hapus. Lalu ke bentuk fisik. Di bentuk fisik ini, kita
harus memasukkan koleksi tersebut termasuk dalam kategori apa. Semisal kategori buku, CD-ROM, DVD, atau permainan. Di sini kita juga dapat melakukan tambah, mengubah, atau menghapus suatu data. Lalu ke mata uang. Di mata uang ini kita harus memasukkan kode mata uang internasional. Jika kita ingin menghapus, maka klik hapus. Jika kita ingin mengubah, klik ubah. Dan kita simpan. Maka akan muncul info. Selanjutnya pengaturan katalog. Di sini kita buka kelas besar atau divisi. Di dalam referensi ini terdapat kelas besar. Kelas besar ini adalah data master divisi untuk laporan per kelas. Di sini kita dapat pilih menu tambah, koreksi, atau hapus untuk memasukkan kelas-kelasnya. Di situ tidak hanya nama kelas dan kode kelas, tapi kita juga memasukkan warna. Seperti warna biru, kuning, hijau, ungu, magenta, biru muda, oranye, dan pink. Selanjutnya, menuju ke kata sandang. Kata sandang ini untuk mengurutkan data di daftar katalog. Kata yang digunakan yaitu seperti misal kita mengklik tambah. Di sini nama kita masukkan misal n, maka jumlah karakternya 1. Lalu n, maka jumlah karakternya 2. Seperti itu. Lalu kita buka lagi di jenis bahan pustaka. Jenis bahan pustaka digunakan untuk menentukan nilai-nilai default sebelum melakukan pengkatalogan berdasarkan jenis koleksi. Jadi, kita harus memasukkan, saat kita koreksi ya, kita ingin mengubah. Maka di sini kita juga harus memasukkan kode, nama, dia dalam bentuk apa, dia termasuk apa, keterangan dia dalam bentuk apa, dan nomor urut. Lalu di format kartu. Format kartu digunakan untuk mencetak katalog. Nah, di sini misal kita ingin melakukan koreksi, kita memasukkan nama, panjang buku, tinggi buku,
Nah, jika kita ingin menambah, maka klik tambah. Dan masukkan kembali di sini. Lalu pengaturan detail katalog. Pengaturan detail katalog ini untuk men-setting tag apa saja yang akan ditampilkan di detail katalog. Sama seperti yang ruas bibliografi. Hanya saja di sini kita dapat memasukkan tag, misalkan 082. Kalau memasukkan kita tinggal tulis tagnya lalu disimpan. Lalu ke anggotaan. Di dalam keanggotaan ini terdapat banyak sekali submenu. Yang pertama kita buka kartu anggota. Kartu anggota ini digunakan untuk men-setting latar belakang kartu di bagian depan dan belakang. Beberapa sudah saya gunakan seperti template card member, template membership card 2. Jika kita ingin menggunakan, maka kita dapat klik aktifkan. Nah, seperti ini. Lalu di sini juga ada kartu anggota bagian depan. Kita dapat memilih layoutnya. Begitupun dengan kartu anggota di bagian belakang. Kembali ke administrasi, lalu redaksi keanggotaan. Redaksi keanggotaan digunakan sebagai master pengaturan anggota. Peraturan anggota. Di sini terdapat tata tertib, layanan, dan persyaratan. Di dalamnya juga harus terisi persyaratan tersebut apa saja. Misalkan minimal berusia 5 tahun, dia warga negara Indonesia, menunjukkan tanda pengenal, seperti itu. Jika kita ingin menambahkan, maka klik tambah. Selanjutnya, jenis anggota. Di sini digunakan sebagai master data untuk menyimpan data jenis anggota. Jadi, kita harus memasukkan jenis anggota. Misalkan, anggota umum, mahasiswa, pelajar, atau yang orang istimewa. Di sini kita juga dapat menambahkan nama, masa berlaku, biaya pendaftaran, biaya perpanjangan, maksimal koleksi yang ingin dipinjam. Lalu kita menuju ke jenis identitas. Setiap anggota harus memiliki identitas. Dia bekerja sebagai apa dan dia itu siapa. Semisal, mereka harus memiliki SIM, KTP, atau kartu pelajar, kartu mahasiswa, bahkan paspor. Kita klik koreksi. Nah, di sini kita harus memasukkan terhubung dengan data kependudukan yang pada akhirnya nanti ada di keanggotaan yang paling bawah, di submenu yang paling bawah. Kita harus klik ini. Semisal kita ingin mengubah, maka yang tadi kita klik dan dihapus. Lalu pekerjaan. Di sini harus jelas dia seorang pekerja apa, atau apakah sebagai pegawai negeri, peneliti, TNI Polri,
atau yang lainnya. Jika kita ingin mengubah, maka klik koreksi. Nah, di sini kita dapat dihapus. Lalu disimpan. Jika berhasil, maka akan terdapat tulisan informasi berhasil yang berwarna biru dan dari atas. Lalu juga ada pendidikan. Kita klik pendidikan, master pendidikan. Master pendidikan digunakan untuk menyimpan data pendidikan anggota. Misal anggota tersebut sedang dalam pendidikan SD, SMP, atau SMA. Di sini jenjangnya hingga kuliah. Kalau kita ingin menambahkan, klik. Misal kita ingin menambahkan TK. Simpan. Nah, berhasil disimpan. Lalu kita klik lagi kelompok umur. Di kelompok umur ini kita harus mengelompokkan umur mulai dari kategori umur 0 sampai 5, dia termasuk kategori apa. Jadi nah di sini kita harus memasukkan batas bawah dan batas atas umur. Karena di sini sudah lengkap, jadi kita tidak perlu menambahkan. Namun jika belum lengkap, kita dapat menambahkan dengan klik tambah. Dan untuk ketentuannya kita dapat mengaturnya sendiri, hanya saja untuk standarnya agar kita menggunakan standar yang agar dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat luas. Jika kita ingin mengubah, maka kita perlu mengklik koreksi. Nah, di sini kita harus memberikan keterangan. Di sini tidak hanya keterangan, namun kita juga harus memberikan ring usia. Misal seperti contoh, jika dia balita, maka ring usianya 0 sampai dengan 5 tahun. Di situ kita harus memasukkan batas bawah 0 dan batas atas 5. Dan kita beri nomor urut. Nomor urut ini berdasarkan kelompok umur yang akan kita masukkan semua. Lalu kita buka kelas. Nah, kelas ini digunakan sebagai master untuk menyimpan data kelas siswa. Contohnya, kita dapat menambahkan. Nah, di situ dia termasuk nama kelas apa. Oh iya, di sini terdapat menu ekspor. Menu ekspor ini digunakan jika kita ingin memindahkan atau mengcopy data yang berada di dalam master di administrasi ini dan ingin kita ubah menjadi seperti apa. Misal, kita ingin mengubah menjadi Excel, PDF, atau JSON. Di sini, master data untuk menyimpan data fakultas anggota. Lalu kita klik lagi, administrasi, katalog, astagfirullah. Lalu jurusan. Jurusan digunakan sebagai master data untuk menyimpan data dari fakultas anggota. Klik lagi.
Kita harus memasukkan program studi, yaitu untuk menyimpan data program studi anggota. Selain itu kita juga harus memasukkan jenis kelamin. Di sini ada laki-laki, perempuan. Tidak bisa ditambah, hanya dapat dikoreksi jika dalam penulisannya salah. Karena untuk jenis kelamin hanya terdapat 2 dan itu sudah tersedia di sini. Lalu ada pula agama. Kita dapat memasukkan agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik. Nah, selanjutnya pengaturan sirkulasi. Di sini terdapat jenis bahan, lalu kelompok pelanggaran. Nah, di sirkulasi ini mereka menyimpan settingan master, fungsinya untuk membuat database kumpulan data, digunakan untuk recordnya dapat ditambah atau dikurangi sesuai. Nah, di koreksi ini kita klik ya. Kita harus memasukkan jika itu monografi, maksimal koleksi yang dapat dipinjam berapa, maksimal lama dalam peminjaman. Kita harus mengisi di sini. Misal kita mengisi ya. Maksimal koleksi 2, lama peminjaman 7 hari. 7 hari. Jeda hari peringatan peminjaman kembali dari 1. Lama perpanjang 4. Nah, untuk denda kita bisa memilih konstan atau kelipatan. Misalkan jika konstan denda 2.000, maka 2.000 per hari, maka per harinya dapat 2.000. Namun kalau kelipatan 2.000 tambah 2.000 tambah 2.000 27 seperti itu. Dan dapat kita simpan. Jika berhasil akan terdapat info, muncul info. Lalu ada kelompok pelanggaran. Kelompok pelanggaran itu peraturan pada anggota agar dapat berjalan dengan baik. Misalkan kita ingin mengatur nama, total, warna, member. Jenis denda. Jenis denda diperlukan sebagai data untuk menentukan hukuman apa yang harus diberikan untuk pelanggaran yang dilakukan. Denda tidak hanya berupa uang, namun juga bisa berupa ganti rugi, lalu skorsing. Nah, di sini kita juga dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus. Misal kita ingin mengubah ya, kita juga harus memasukkan kode dan nama. Lalu kita klik lagi. Jenis akses. Jenis akses ini setting yang digunakan untuk mendefinisikan koleksi biaya koleksi yang bisa dipinjam atau tidak. Lalu kita klik lagi.
peraturan peminjaman. Kita harus memasukkan tanggal awal, akhir, maksimal tanggal pinjam, jumlah denda, lalu peraturan peminjaman hari, setting transisi, pengaturan locker. Pengaturan locker ini untuk melihat locker yang dipinjam atau yang sudah dikembalikan. Di sini ada master locker. Nah, di sini kan terdapat locker. Master locker ini digunakan untuk melihat locker yang dipinjam atau sudah dikembalikan. Lalu di sini kita membuka jaminan peminjaman. Nah, untuk jaminan peminjaman digunakan untuk mengaktifkan jaminan berupa uang, identitas, cetak bukti, transaksi, cetak bukti pelanggaran, dan lain-lain. Di sini kita terserah ingin mengaktifkan yang mana. Lalu denda pelanggaran. Denda pelanggaran ini digunakan untuk melihat denda pelanggaran locker, untuk melakukan penambahan, perubahan, dan penghapusan. Di sini kita dapat koreksi dan memasukkan deskripsi. Tidak hanya memasukkan jenis, tapi kita juga harus menjelaskan dalam bentuk deskripsi. Denda pelanggaran, lalu menuju ke pengaturan opak. Di sini ada koleksi unggulan. Koleksi unggulan itu digunakan untuk menampilkan koleksi unggulan yang berada di perpus. Di situ akan ditampilkan di beranda opak pada akhirnya. Di sini ada kolom tampilkan ya atau tidak. Lalu juga ada koleksi terbaru. Di situ untuk menampilkan koleksi terbaru agar muncul di beranda opak. Di sini kita harus mengaktifkan tampilannya. Selanjutnya koleksi yang sering dipinjam, kita juga dapat mengaktifkan ini agar dapat muncul di opak. Lalu pemesanan koleksi. Pemesanan koleksi ini untuk mengatur batas waktu pada akuntan untuk membooking koleksi atau jumlah buku yang ingin dipinjam. Di sini juga ada catatan apabila masih jatuh tempo. Lalu pengaturan usulan koleksi. Untuk mengaktifkan usulan koleksi di menu opak, nanti diaktifkan atau tidak. Kalau diaktifkan, kita jadi tahu menu koleksi apa saja yang dibutuhkan oleh pemustaka, dan kita dapat menjadikan itu sebuah referensi dalam pembimbingan koleksi. Lalu kita langsung ke pengaturan umum. Di pengaturan umum, di sini paling banyak ya,
Kita dapat mengatur hari libur, lalu jenis perpustakaan, untuk men-setting perpustakaan dalam golongan perpustakaan umum, khusus, atau perguruan tinggi atau sekolah. Lalu ada unit kerja. Unit kerja itu untuk men-setting nama bidang atau nama bagian kerja seperti otomasi, pengembangan koleksi. Lalu ada juga menu. Menu itu untuk menambahkan menu yang belum ada di aplikasi. Pengaturan user. Pengaturan user ini untuk pendaftaran user, administrator bisa mendaftarkan user tersebut di sini. Lalu nama perpustakaan. Nama perpustakaan itu general untuk sistem yang mungkin suatu ketika akan berubah. Nah, kita dapat membuat gambar KOP, menambahkan logo. Selanjutnya, aturan nama perpustakaan. Di sini kita juga lokasi ruang. Untuk mendefinisikan lokasi ruang sehingga sistem memberikan fasilitas kemudahan dapat perubahan melalui menu ini. Ruang baca, ruang koleksi, logo utama. Lalu lokasi perpustakaan. Lokasi perpustakaan untuk mendefinisikan berada di perpustakaan mana, seperti perpustakaan pusat atau perpustakaan keliling. Lagi lokasi perpustakaan, backup data, update, layanan Sabtu dan Minggu. Layanan Sabtu dan Minggu adalah setting apakah hari Sabtu dan Minggu akan masuk dalam hitungan keterlambatan dalam pengembalian atau tidak. Lalu jam operasional layanan. Ini daftar operasi layanan dari jam buka dan jam yang dapat ditampilkan seperti ini. Kita dapat merubah misalkan untuk hari Sabtu dan Minggu, untuk jam tutupnya kita dapat dipercepat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Lalu ke audio. Di pengaturan audio ini terdapat buku tamu. Buku tamu ini berfungsi untuk menaruh suara pada saat membuka menu. Lalu kita buka lagi. Nah,
Di sini juga ada tujuan kunjungan. Kita dapat memasukkan dalam sini karena mereka yang berkunjung di perpustakaan tidak hanya untuk membaca. Ada beberapa yang untuk melakukan penelitian, study tour, refreshing, melakukan tugas kuliah. Lalu kita setting buku tamu. Di setting buku tamu, kita dapat mengaktifkan atau tidak. Lalu ke pengaturan SMS gateway. Di sini ada peminjaman jatuh tempo. Peminjaman akan jatuh tempo, yaitu SMS akan dikirim bila peminjam akan jatuh tempo sesuai dengan pengaturan yang telah ditentukan. Seperti ini. Kita dapat memasukkan jeda hari, waktu pengiriman, dan pesan. Lalu kita juga dapat peminjaman setelah jatuh tempo. Di sini SMS akan dikirim kembali ke pemustaka sebagai pengingat. Lalu kita buka lagi. Ada SMS manual. Nah, SMS manual ini pemberitahuan SMS yang akan dikirimkan ke pemustaka secara manual. Di sini kita harus masukkan nama lengkap, nomor tujuan, dan pesannya. Lalu riwayat SMS. Setiap SMS yang dikirim akan masuk ke dalam histori SMS untuk mengontrol beberapa SMS yang digunakan setiap bulan. Jadi seperti ini. Jadi kita bisa mengontrol. Nah, sudah. Lalu jika kita ingin keluar, maka kita klik di sini. Kita klik tombol keluar. Nah, kita sudah keluar, lalu dapat kita close. Lalu kita juga dapat menonaktifkan XM tersebut. Jadi sekian penjelasan dari saya mengenai cara menjalankan aplikasi InDesign. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.